Selamat datang teman-teman di materi Basic CTF 2.0. Ini subtopik yang akan kita bahas pada video ini adalah tentang reverse engineering. Alright, so nama saya Chris Andorian, saya adalah salah seorang lecturer spesialis di cybersecurity di Binus University, dan video pertama ini kita akan masuk ke dalam introduction. Kita mau set baseline dulu, kita mau set fundamentals dulu tentang gimana caranya teman-teman mulai belajar dan bermain CTF dengan stream reverse engineering. Oke, nah kita akan mulai dari yang paling dasar dulu. Reverse engineering di dunia CTF ini adalah salah satu dari 3 major stream. Ya, jadi kalau teman-teman masuk ke dunia CTF, kalian akan kenal dengan namanya web exploitation, kalian akan kenal dengan namanya binary exploitation, dan kita akan kenal dengan namanya reverse engineering. Oke, nah saya akan sedikit gambarkan di sini ada 2 stream yang tadi saya mention yang sebenarnya saling berkaitan satu sama lain, yaitu reverse engineering dan binary exploitation. Ya, ini yang di dunia CTF itu mereka sangat berdekatan. Walaupun pada aslinya, pada dunia nyata, reverse engineering itu tidak hanya diterapkan pada binary exploitations. Ya. So, hubungan mereka satu sama lain itu seperti apa? Reverse engineering adalah proses di mana kita berusaha mengerti sebuah aplikasi, cara kerjanya gimana, apa yang dilakukan oleh aplikasi itu, bagaimana aplikasi itu berjalan, step atau instruksi apa yang dijalankan sama program itu. Ya, dan binary exploitation di dalam dunia CTF itu adalah kategori perlombaan yang dimana kita akan diberikan sebuah aplikasi executables, exe.exe atau kalau di Linux ada .elf, aplikasi-aplikasi desktop, aplikasi-aplikasi yang di-run di dalam komputer. Ya. Untuk bisa mengeksploitasi, kita harus tahu dulu kelemahannya. Dan gimana caranya kita tahu kelemahannya? Kita harus mengerti dulu bagaimana program tersebut bekerja. Kita tahu bagaimana program itu bekerja, kita bisa spot, kita bisa melihat ada titik-titik lemah di dalam program tersebut. Ya, oleh karena itu reverse engineering dengan binary exploitation itu jadi satu kesatuan, ibaratnya jadi satu aliran. Kita mengerti reverse engineering, kita bisa dengan lebih mudah melakukan binary exploitation. Oke? Nah, sekarang pertanyaannya kalau di luar dunia CTF, apakah reverse engineering hanya kaitannya dengan binary exploitation? Enggak. Ketika teman-teman masuk ke dalam dunia non-CTF, dunia cyber security, kalian pentest aplikasi, aplikasi web, aplikasi mobile, semua itu adalah aplikasi, semua itu adalah code atau program yang dibuat oleh manusia. Dan untuk bisa ngehack semua itu, kita mau ngehack IoT, kita mau ngehack aplikasi web, kita mau ngehack aplikasi mobile, Android, semua itu biasanya bisa kita lakukan dengan lewat reverse engineering terlebih dahulu. Saya bilang biasanya kenapa? Karena ada orang-orang, ada pihak-pihak yang memang untuk vulnerability tertentu, mereka hanya pakai tools aja. Mereka scan aja, nanti toolsnya menemukan pattern, menemukan indikasi bahwa ini lemah terhadap serangan SQL injection misalkan, setelah itu langsung eksploitasi. Tanpa harus mengerti programnya, cara kerjanya gimana, tanpa harus baca source code. Tapi kalian akan menemukan jauh lebih banyak vulnerability, bisa nge-spot lebih banyak kelemahan ketika kalian understand, ketika kalian mengetahui dengan sangat detail cara kerja sebuah aplikasi kayak gimana. Ya, jadi reverse engineering berlaku tidak hanya di aplikasi desktop atau executables. Kita bisa pakai ini di aplikasi mobile, kita bisa pakai ini di aplikasi web. Apapun yang dibuat oleh manusia, man-made program, itu bisa di reverse engineering. Oke? Okay? So, selanjutnya kita akan bahas tentang, saya akan kasih teman-teman sedikit outlook tentang bahasa-bahasa programan yang sering kita gunakan dan ada apa aja sih? Ada gambarannya kayak gimana sih? Landscape dari dunia programming, dunia software itu seperti apa? Oke, okay? Di dalam dunia programming dan dunia software, bahasa pemrograman yang kita gunakan itu bisa dibagi menjadi bahasa pemrograman yang dikompil dan bahasa pemrograman yang diinterpret. Ya, bahasa pemrograman yang dikompil artinya adalah kita punya language, ini adalah program yang kita coding, ya ini tulis codingan yang kita tulis, oke. Okay? Kemudian dikompil, jadi ada
ada another program yang akan mengambil codingan kita, high level code itu, dikompil menjadi machine code. Ini adalah bahasa yang dimengerti oleh mesin, oleh CPU, oleh your entire computer. Oke, setelah dia dikompil menjadi machine code, ketika mau dijalankan, maka komputer kita, CPU kita itu akan membaca machine code-nya. Ya, dia tidak akan lagi membaca language ini. Setelah seluruh codingan kita dikompil menjadi machine code, baru program tersebut bisa dijalankan. Itu adalah compiled programming language. Contohnya C, bahasa C, C++, Golang, Fortran, Pascal. Itu semua adalah bahasa program yang dikompil. Tandanya apa? Tandanya adalah biasanya bentuknya exe, executables. Tapi tidak selalu, ya. Ada bahasa programan lain juga yang tidak dikompil, tapi akhirnya jadinya exe juga. Oke? Tapi bahasa exe, program exe atau file exe itu biasanya menandakan bahwa ini program tuh udah di-convert semua menjadi machine code. Jadi ketika kita double klik, dia akan langsung jalan. Alternatif yang kedua itu adalah interpreted language. Interpreted language itu maksudnya apa? Kita punya bahasa pemrograman, Python misalkan, dan bahasa pemrograman itu tidak melalui proses compilation, nggak diubah dulu menjadi Excel. Ketika mau dijalankan, setiap baris codingan kita, begitu dia mau dijalankan, baru ditranslate ke dalam, dibaca oleh virtual machine, baru line tersebut ditranslate menjadi machine code dan langsung dijalankan di CPU. Kebayang ya bedanya ya? Jadi ibaratnya ini dipanasin dulu, dimatengin dulu semua makanannya, baru habis itu ketika dijalanin ya makanan udah matang, tinggal makan aja, tinggal jalan aja. Kalau di sini tulisan atau code yang kita buat sudah langsung siap berjalan. Ketika kita mau menjalankan programnya, maka di si virtual machine ini itu akan membaca line 1, line 2, line 3, line 4, dan tiap line itu ditranslate saat itu juga menjadi machine code supaya bisa dijalankan oleh CPU. Oke? Ya, perbedaannya kebayang ya. Dari antara dua bahasa pemrograman ini, yang jauh lebih mudah untuk di reverse engineering adalah interpreted language. Karena apa? Karena proses translation ke machine code-nya ini dilakukan on demand, jadi saat memang mau dijalankan, ketika program itu kita berusaha balikan menjadi program aslinya, bahasanya jauh lebih mirip dengan bahasa di program aslinya, dengan bahasa Python. Nah, jauh lebih mudah dibaca. Sementara karena di bagian kompat ini seluruh bahasanya atau seluruh codingan kita sudah ditranslate ke machine code, membalikannya itu akan jauh lebih susah untuk dibaca. Dan fokus kita pada materi ini adalah untuk mereverse engineering compiled code. Oke? Oke. Oke, selanjutnya. Kenapa kita main-main dengan reverse engineering? Ini adalah materi CTF atau CTF, tapi saya akan coba bawa ini keluar dari dunia CTF. Reverse engineering itu dipakai buat apa sih di dunia nyata? Ya, pertama, reverse engineering kita ngerti, reverse engineering itu akan membuat kita bisa untuk memahami legacy code. Legacy code itu adalah program atau codingan yang sudah di-maintain, sudah di-develop puluhan tahun, mungkin sejak tahun 2000-an, dan programnya makin besar, makin tua, developernya udah banyak yang resign, sudah banyak pergantian tim, codingan yang masuk situ beda-beda, apalagi kalau misalkan code-nya bentuknya executables, kita nggak punya akses ke source code-nya, kita bisa berusaha mengerti, ini program sebenarnya ngapain sih. Ya, debugging dan patching software juga sama. Ketika kita punya masalah di dalam sebuah program, terus kita mau memperbaiki, kita bisa lakukan patching terhadap software itu. Karena apa? Karena kita mengerti program itu cara kerjanya gimana, kita tahu masalahnya apa, kita bisa perbaiki. Ya. Dari sisi security engineering, atau security analysis, security researching, malware analysis ini adalah salah satu case yang paling prevalent, yang paling impactful dari reverse engineering. Kita ketemu malware-nya masuk, tiba-tiba seluruh program kita, seluruh aplikasi kita, seluruh data kita ke encrypt. Kita berusaha untuk mengerti gimana cara dia melakukan encryptnya, supaya kita bisa merecover lagi source code kita atau file-file kita. Ya, itu adalah malware analysis. Itu dari sisi yang bagus ya, yang positif. Poin nomor 4 ini adalah sisi yang negatif, cracking software protections. Kebalikannya, contoh ada game yang baru rilis,
Atau ada Windows. Windows itu membutuhkan activation code untuk bisa berjalan, untuk bisa diaktifkan, bisa dipakai kan. Dan activation code ini kita dapatkan ketika kita sudah beli. Nah, ada orang-orang yang melihat opportunity dari reverse engineering untuk bisa nge-crack software. Mereka akan membaca codingan Windows atau codingan aplikasi apapun yang berbayar, yang melakukan pengecekan activation code. Mereka akan mencari tahu algoritmanya. Dia gimana sih cara ngeceknya? Sehingga mereka ketika tahu program ngecek activation code kayak gimana, program itu atau orang-orang ini bisa berupaya untuk menebak atau bikin activation code yang sesuai dengan kondisi pengecekan itu. Oke, itu adalah cracking software protections. Terakhir, interoperability ini berkaitan dengan gimana kita mengcompile satu program tapi bisa dijalanin di semua jenis komputer. Ada komputer yang pakai AMD prosesor, ada yang pakai Intel, ada yang pakai Windows, ada yang pakai Linux, ada yang pakai Mac. Pemahaman tentang bagaimana program dikompil, bagaimana machine instructions atau instruksi mesin itu dibaca sama mesin oleh mesin yang berbeda-beda, itu membuat kita mengerti gimana caranya kita bikin program yang interoperable, yang bisa dipakai di banyak komputer dengan environment, dengan OS yang berbeda-beda. Oke, ini adalah insights dari apa yang akan kita lakukan hari ini, teman-teman, di video ini, rangkaian video ini. Video selanjutnya kita akan masuk ke hal yang lebih detail dan kita akan melakukan pembahasan tools dan kita akan belajar tentang bagaimana melakukan reverse engineering. Sampai di sini dulu, semoga bermanfaat. Selamat belajar, selamat mengeksplorasi reverse engineering.